Soal sketsa MRX terduga kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Yosef dan Yoris punya jawabannya. Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Pasca Polda Jabar merilis sketsa foto terduga pembunuh ibu dan anak di Subang pada tanggal 29 Desember tahun 2022, publik masih penasaran siapa yang dimaksud MRX. Namun menurut kuasa hukum Yosef dan Yoris, Rohman Hidayat, kliennya punya jawaban siapa yang dimaksud sketsa MRX, terduga pembunuh ibu dan anak di Subang. Namun, Rohman menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mengumumkan ke publik, dan pihaknya hanya menunggu panggilan dari tim penyidik untuk membantu dalam pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Sejak Polda Jabar merilis sketsa terduga pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang, belum ada perkembangan baru menyangkut Yosef, Yoris, dan Mimin. Menurut Rohman, mereka siap jika dipanggil tim penyidik. Soal sketsa yang dirilis, Rohman mengakui sudah menanyakan dan meminta kepada kliennya untuk mengingat-ingat kemungkinan ada yang mirip dengan sketsa yang dirilis tersebut. Menurut Rohman, kliennya mengakui ada yang mirip, namun hal itu tidak akan dikemukakan ke publik. Keterangan ini baru hanya akan diungkapkan kepada tim penyidik jika mereka dipanggil untuk kepentingan pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Namun yang pasti, menurut Rohman Hidayat, sketsa MRX adalah bukanlah orang di luar melainkan ada di antara 69 saksi yang telah diperiksa tim penyidik dalam upaya pengungkapan kasus ibu dan anak di Subang. Menurut Rohman, sketsa tersebut adalah sosok di antara saksi-saksi yang telah diperiksa. Seperti diketahui ada sebanyak 69 saksi yang telah dipanggil tim penyidik untuk pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Gak mungkin sketsa itu orang baru atau orang di luar para saksi. Karena untuk menangkap orang baru perlu waktu lagi untuk mencari alat buktinya, ujar Rohman. Pada kesempatan itu, Rohman Hidayat juga membongkar alasan utama mengapa Yoris akhirnya berpisah dengan Danu dan bergabung dengan kuasa hukum ayahnya. Rohman memaparkan, saat Yoris menyatakan untuk gabung bersama pihaknya, Yoris bersama istrinya kemudian bercerita bahwa alasan kepindahannya karena keduanya mendengar langsung Danu memberikan keterangan yang berubah-ubah saat di BAP. Waktu itu, Yoris dan istrinya, Yanti, pernah bareng dalam satu ruangan diperiksa BAP bersama-sama. Yoris dan istrinya kaget karena banyak keterangan Danu yang mengarang dan mengada-ada, tutur Rohman. Bahkan, menurut Rohman, dari keterangan Yoris, Danulah yang memunculkan pertama kali nama Yosef dan istri mudanya, Mimin saat memberikan keterangan di BAP.